Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya, siswa-siswi kelas 3 di channel Rilvan Fajrin Belajar dan Berbagi Bersama. Kita akan lanjutkan pembahasan di buku teks tematik terpadu 3C untuk siswa kelas 3, tematika benda di sekitarku. Jangan lupa berdoa sebelum belajar. Oke teman-teman, mari kita buka pada halaman 90. Kita akan menjawab soal ayo jawab ya pada halaman 90 ya. Ada 5 soal atau 5 pertanyaan. Yang pertanyaan yang pertama, apakah yang dimaksud dengan mencair ya. Kemudian yang kedua, apa yang menyebabkan terjadinya peristiwa mencair. Kemudian yang ketiga, sebutkan benda-benda yang dapat mencair jika dipanaskan. Apa yang menyebabkan es dapat mencair meskipun tidak dipanaskan. Kemudian apakah peristiwa mencair juga terjadi pada logam. Nah, untuk menjawab 5 pertanyaan ini bisa kita baca terlebih dahulu teks di atasnya, teks ayo belajar. Oke, kita baca dulu bersama-sama. Perubahan benda dari wujud padat menjadi cair disebut mencair. Mencair dapat diakibatkan proses pembakaran atau pemanasan. Pembakaran atau pemanasan akibat panas matahari atau peralatan buatan manusia menaikkan suhu lingkungan sehingga benda padat meleleh menjadi cair. Misalnya, pada peristiwa mencairnya es krim, suhu ruangan lebih tinggi dibandingkan suhu es krim. Akibatnya, es krim mengalami pemanasan. Es krim yang semula berwujud padat akan meleleh menjadi cair. Oke, dari bacaan singkat itu, sekarang kita lanjutkan ke bagian ayo jawab. Untuk soal yang nomor 1, apakah yang dimaksud dengan mencair, sudah saya tuliskan pada selembar kertas ya. Jadi mencair adalah perubahan wujud padat menjadi wujud cair ya. Ini sesuai juga dengan teks yang ada di atas tadi pada kalimat pertama ya. Oke, sekarang untuk yang nomor 2, apa yang menyebabkan terjadinya peristiwa mencair? Ya, ini ya. Nomor 2, peristiwa mencair terjadi karena proses pemanasan atau pembakaran. Nah, ini atau bisa juga karena terjadi perubahan suhu yang meningkat. Suhu meningkat itu suhu menjadi lebih panas. Nah, ini bisa menyebabkan peristiwa mencair ya. Oke. Ini ya, nomor 2 sudah kita jawab. Kemudian untuk yang nomor 3, sebutkan benda-benda yang dapat mencair jika dipanaskan. Nah, benda-benda yang mencair apabila dipanaskan itu contohnya adalah, ini sudah saya tuliskan ya, margarin atau mentega. Margarin atau mentega ini apabila kita panaskan akan mencair ya, bisa berubah wujud menjadi seperti minyak goreng ya. Bahkan kita bisa gunakan mentega yang dipanaskan ini sebagai pengganti minyak goreng ya. Misalnya untuk menggoreng telur ya, ini. Kemudian lilin ini juga akan mencair apabila dipanaskan. Kemudian es krim, es batu ya, dan atau bahkan logam ya. Logam ini pun benda padat ya. Ini juga bisa dicairkan. Tetapi harus dengan suhu yang sangat tinggi atau sangat panas ya. Nih, logam ini akan mencair atau meleleh apabila dipanaskan dalam suhu yang sangat tinggi ya, gitu ya. Kemudian untuk yang nomor 4, apa yang menyebabkan es krim dapat mencair meskipun tidak dipanaskan. Nah, es krim itu bisa mencair itu meskipun tidak dipanaskan itu karena suhu ruangan itu lebih tinggi daripada suhu es krim. Nah, ini suhu ruangan lebih tinggi daripada suhu es krim ya, atau karena terjadi perubahan suhu. Nah, es krim itu misalnya berpindah tempat dari tempat bersuhu rendah, misalnya dari freezer ya, atau dari lemari es, ini kita pindahkan ke ruangan dengan suhu yang lebih tinggi. Nah, itu ya, kita keluarkan dari kulkas, otomatis suhunya menjadi lebih tinggi daripada suhu es krim ya, gitu. Kemudian yang nomor 5, apakah peristiwa mencair juga terjadi pada logam? Ya, jawabannya adalah ya, seperti yang saya jelaskan pada soal nomor 3 tadi ya.
Logam dapat mencair bila dipanaskan pada suhu yang sangat tinggi. Nah, ini biasanya digunakan dalam sebuah industri ya. Tentu saja dengan pemanas yang mesin gitu ya, dengan pemanasan yang sangat tinggi mencapai ratusan derajat Celcius ya. Nah, sehingga ketika logam mencair ini, logam bisa mudah dibentuk atau dicetak ya, misalnya dicetak menjadi sebuah mesin ya, dicetak menjadi berbagai bentuk seperti pisau, kemudian panci ya, alat-alat dapur ya, dicetak menjadi sebuah cangkul, sebuah gunting dan sebagainya. Nah, ini berasal dari logam yang dipanaskan atau dicairkan itu ya, sehingga bisa dibentuk. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan pada pembahasan halaman 90. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan ya, tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa berdoa setelah selesai belajar. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.